cerita tentang pertunjukan musik. Tapi sebelum dimulai, alangkah baiknya untuk kami memperkenalkan diri kami sendiri. Yang pertama, saya Azira Debin Ahmadiyah sebagai MC yang akan membawa kalian selama presentasi hari ini. Perkenalkan, nama saya Riko Fernando. Perkenalkan, saya Dilana Fitmariko. Perkenalkan, nama saya Shana Akila Hairani. Perkenalkan, nama saya Rifaya Amanda. Perkenalkan, nama saya Kiwa Sofisiski. Perkenalkan, nama saya Ulan Terjati. Nah, agar kita tidak buta di jalan, berikut adalah daftar isi presentasi kami. Nah, yang pertama adalah pengertian umum, lalu ada tujuan, lalu ada unsur-unsur, yang keempat adalah komponen, 5 adalah langkah-langkah, dan yang terakhir adalah contoh. Nah, marilah kita mulai materi presentasi kami. Yang pertama adalah pengertian umum yang akan dibacakan oleh saudara saya, yaitu oleh Shana. Kepada Shana, dipersilakan untuk berdiri. Jadi, pertunjukan musik itu adalah penyajian karya musik secara langsung untuk dinikmati penonton. Bisa berupa vokal, instrumental, atau campuran dengan berbagai bentuk mulai dari solo, orkestra, hingga band elektrik. Dengan bertujuan menghibur, mengekspresikan emosi, atau menyampaikan pesan budaya atau simbolis melalui harmoni, melodi, dan ritme. Baik, terima kasih Shana. Berikutnya adalah tujuan yang akan dibacakan oleh Syafa. Kepada Syafa, dipersilakan untuk berdiri. Tujuan pertunjukan musik yang pertama ada fungsi hiburan. Pertunjukan musik berfungsi sebagai sarana hiburan karena musik dapat memberikan kesenangan dan kepuasan emosional bagi penonton. Ketika menonton pertunjukan musik, penonton dapat melupakan sejenak rutinitas dan tekanan sehari-hari. Irama musik, melodi, serta penampilan panggung seperti lighting, kostum, dan gerakan musisi membuat suasana menjadi lebih hidup dan menyenangkan. Yang kedua ada fungsi pendidikan. Selain menghibur, pertunjukan musik juga memiliki fungsi pendidikan. Dari pertunjukan musik, penonton dapat belajar mengenal berbagai jenis alat musik, teknik bermain musik, serta genre musik yang berbeda. Tidak hanya itu, lirik lagu juga sering mengandung pesan moral, nilai budaya, atau cerita kehidupan yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan penonton. Dan yang terakhir ada fungsi ekspresi diri. Bagi musisi atau penyaji, pertunjukan musik merupakan media ekspresi diri. Melalui musik, mereka dapat menuangkan perasaan, ide, dan kreativitas yang sulit diungkapkan dengan kata-kata biasa. Emosi seperti kebahagiaan, sedihan, kemarahan, hingga kritik sosial dapat disampaikan melalui lagu dan penampilan di atas panggung. Baik, terima kasih Syafa atas pembacaannya. Lalu ada komponen musik yang akan dibacakan oleh Aulia. Kepada Aulia, dimohon untuk berdiri. Lalu komponen pertunjukan musik, pertama peralatan musik. Alat musik dan perlengkapan harus lengkap dan layak dipakai agar tidak mengganggu jalannya pertunjukan. Lalu kedua, musisi yang siap. Musisi harus menguasai lagu, teknik bermain, dan bekerja sama agar penampilan rapi. Lalu ketiga, manajemen waktu. Pengaturan waktu yang baik membuat acara berjalan lancar dan tidak molor. Terima kasih Aul. Berikutnya adalah langkah-langkah yang akan dibacakan oleh Dilan. Pada Dilan, dimohon untuk berdiri. Selanjutnya, terdapat langkah-langkah menyusun pertunjukan musik yang terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, tahap perencanaan. Tahap perencanaan terdiri dari menentukan tujuan, menentukan tema dan konsep, menentukan bentuk dan jenis pertunjukan, serta menentukan tempat dan waktu dilaksanakannya pertunjukan. Selanjutnya yang kedua, ada tahap persiapan. Tahap persiapan terdiri dari menyiapkan jenis lagu dan lagu yang akan dibawakan, melakukan latihan secara rutin, memastikan seluruh anggota telah menguasai materi lagu, melakukan gladi kotor dan gladi bersih, menjaga kesehatan fisik dan mental, melakukan sound check, dan yang terakhir menata panggung. Yang ketiga, tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan terdiri dari memasuki panggung dengan tertib, memberi salam pembuka yang hangat, melakukan pertunjukan musik dengan penuh ekspresi dan percaya diri, serta menjaga konsentrasi selama pertunjukan. Tahap yang keempat dan terakhir yaitu tahap penutupan dan evaluasi, yang terdiri dari
memberi salam penutup yang hangat, keluar dari panggung dengan tertib, serta menerima masukan untuk perbaikan. Terima kasih Bilan. Berikutnya adalah unsur-unsur yang akan dibacakan oleh Riko. Kepada Riko dimohon untuk berdiri. Yang pertama ada dekorasi. Dekorasi berfungsi untuk memperindah panggung. Dekorasi bisa berupa backdrop, latar belakang, instalasi seni, tanaman hingga elemen digital seperti layar LED. Dekorasi yang tepat membantu membangun mood atau suasana di penonton. Yang kedua ada lighting, untuk memberikan penerangan kepada pemain musik, menonjolkan bagian tertentu dari panggung hingga membangun suasana. Misalnya lampu biru untuk lagu sedih dan lampu merah untuk lagu rock. Yang ketiga ada pentas, area utama di mana para pemusik ini beraksi. Pentas harus dirancang sedemikian rupa agar penonton memiliki sudut pandang yang jelas ke arah artis. Ketinggian dan kekuatan struktur panggung menjadi faktor keamanan yang sangat penting. Yang keempat ada sound system, gunanya agar suara vokal dan suara musik seimbang hingga dan enak sampai ke telinga penonton paling belakang. Terus yang terakhir tata rias dan busana, membantu mempertegas garis wajah agar tidak terlihat pucat di bawah lampu panggung yang terang. Dan busana serasi meningkatkan nilai estetika dan profesionalisme sebuah grup musik. Terima kasih Riko. Berikutnya adalah contoh yang akan dibacakan oleh Manda dan Aulia. Kepada Manda, persilakan untuk berdiri. Selanjutnya ada contoh dari pertunjukan. Selanjutnya ada contoh yaitu pertunjukan musik pop. Ciri khas panggung besar dengan visual yang cerah dan energi. Banyaknya koreografi dan lagu-lagu yang mudah diingat. Mengutamakan interaksi dengan audiens dan biasanya diadakan di stadion dan arena besar atau arena besar. Unsur yang dapat meningkatkan pertunjukan yaitu lighting cerah dan soft seperti pastel, putih atau pink, mengikuti suasana lagu pop, back dancer dengan koreografi sinkron dan ringan seperti hand movement, step sederhana atau sidewalk, kostum panggung pop, beberapa outfit casual stylish seperti crop jacket, rok atau celana high waist atau sneakers. Yang kedua ada pertunjukan musik theater. Ciri khas panggung yang spektakuler dengan pencahayaan yang sangat canggih dan efek visual seperti laser dan proyeksi video. Musik berbasis beat dan bass yang kuat, biasanya dengan DJ yang memutar lagu-lagu elektronik. Unsur yang dapat meningkatkan pertunjukan, lighting menjadi unsur utama karena mengikuti beat dan drop lagu. Visual LED menampilkan animasi yang sinkron dengan musik, laser, dan efek cahaya menambah kesan futuristik dan energik. Smoke atau fog machine memperkuat efek cahaya di panggung. Selanjutnya yang ketiga, pertunjukan musik rock. Ciri khasnya itu panggung yang lebih minimalis tetapi dengan tata suara yang keras dan penyampaian dramatis. Penampilan musisi yang penuh energi dan sering melibatkan aksi solo musik atau vokal. Kedua, unsur yang dapat meningkatkan pertunjukan. Makeup panggung, karakter, paper seperti gaya band Kiss, perbedaan identitas, dan kesan gorak. Lini kontras, merah, putih, dan gelap, menegaskan suatu rock yang keras dan dramatis. Kostum rock seperti jaket kulit atau outfit hitam menambah kesan kuat. Tata panggung sederhana tapi tegas mendukung energi musik rock. Baiklah, sebelum kita tutup, boleh pantun dulu nggak nih? Boleh. Bintang baca, ya. Ulang ya. Bintang jatuh banyak harapan. Apakah ada pertanyaan? Baiklah, silakan yang mau bertanya. Jadi begini ya. Perkenalkan, saya Tomal Begini dari program kelompok 1. Saya ingin bertanya, apakah mungkin ada musisi yang menjadikan fungsi musik sebagai sarana bisnis dan industri? Padahal kan seni musik adalah, mungkin menurut beberapa keyakinan, adalah seni dari perasaan hati ya. Mungkin begitu aja. Baik, terima kasih Aryan atas pertanyaannya. Apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya? Baik, Farel. Perkenalkan, saya Farel dari kelompok 5. Saya ingin menanyakan
Tadi kan kalian sebutin di presentasi kalau pertunjukan musik itu ada beberapa unsur. Nah, misalnya dari beberapa unsur itu ada satu unsur yang tidak terpenuhi. Kayak contoh misal dari dekorasi di pertunjukan musiknya, apakah pertunjukan pentas musiknya itu masih tetap bisa dijalankan atau tidak? Terima kasih. Baik, terima kasih Farel atas pertanyaannya. Baiklah, izinkan kami untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan oleh Arya akan dijawab oleh Dilan. Pada Dilan. Tadi pertanyaan dari saudara Arya adalah apakah ada musisi yang menjadikan musik sebagai bisnis dan sumber uang? Jawabannya ya, sangat banyak musisi yang menjadikan musik sebagai sumber bisnis. Salah satunya adalah Taylor Swift yang sering disebut sebagai pencetus industri musik. Apakah sudah terjawab? Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, Safa akan menjawab pertanyaan dari Farel. Kepada Safa dimohon. Izin untuk menjawab pertanyaan Farel yang berbunyi, misalnya ada unsur tidak terpenuhi, apakah pentas tetap dijalankan? Jawabannya adalah pentas tetap bisa dijalankan, tetapi kualitas pertunjukan menjadi kurang maksimal karena beberapa unsur pendukung tidak terpenuhi. Apakah sudah puas? Puas, jelas. Terima kasih. Baik, selanjutnya apakah ada lagi yang ingin bertanya? Gilang, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang dari kelompok 3. Jadi saya ingin bertanya, seni musik yang dijelaskan oleh kalian, musik EDM itu kan sangat bergantung dengan elektronik ya. Nah, kalau misalnya tiba-tiba ada kayak kesalahan, listrik tiba-tiba mati, kan yang berarti itu lighting, sound, dan lain-lain itu masih berfungsi. Nah, gimana tuh cara kalian mengondisikan solusi tersebut, mengondisikan, dan apa solusi yang akan kalian berikan? Terima kasih. Baik, terima kasih Gilang atas pertanyaannya. Berikutnya ada yang memiliki pertanyaan lagi? Kaira, silakan. Perkenalkan, saya Kaira dari perwakilan kelompok 4. Izin bertanya, bagaimana peran anggota band musik dalam membangun suasana pertunjukan? Terima kasih. Baik, terima kasih Kaira atas pertanyaannya. Izinkan kami untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman kita. Yang pertama adalah pertanyaan dari Gilang yang akan dibacakan oleh Shana. Izin menjawab pertanyaan dari Gilang tadi, bagaimana solusinya jika terjadi kesalahan listrik pada pertunjukan musik EDM? Yang pertama, MC atau kru memberikan pengumuman singkat agar penonton tetap tenang. Yang kedua, aktifkan genset cadangan atau BPS jika tersedia untuk lighting dalam sound utama. Lalu yang terakhir, hentikan sementara pertunjukan untuk mencegah kerusakan alat dan risiko keselamatan. Apakah sudah terjawab? Terima kasih Shana dan Gilang. Berikutnya adalah pertanyaan dari Kaira yang akan dibacakan oleh Manda. Pada Manda, disilakan. Peran anggota band sangat penting karena dalam membangun suasana pertunjukan, karena vokalis menyampaikan emosi lagu dan berinteraksi dengan penonton. Gitaris dan keyboardis menciptakan melodi dengan warna musik. Basis menjaga grup agar musik terasa hidup, dan drummer mengatur tempo dan energi pertunjukan. Kerjasama mereka membuat pertunjukan terasa kompak, menarik, dan berkesan. Apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih. Baiklah, ternyata ada waktu yang lebih. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Kenalkan, nama saya Rahma dari kelompok 60 bertanya, bagaimana pengaruh data panggung dan data suara terhadap kualitas pertunjukan musik? Baik, terima kasih Rahma. Apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Adam dari kelompok 7. Bagaimana cara menyapa audiens? Audiens boleh sekalian dipraktekkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kami untuk berdiskusi sekalian. Izinkan kami untuk menjawab pertanyaan dari Rahma. Pertanyaannya akan dijawab oleh Aulia. Kepada Aulia dimana? Tadi pertanyaan Rahma itu bagaimana pengaruh tata panggung dan suara pada kualitas pertunjukan musik. Untuk itu menciptakan pengalaman imersif bagi penonton dan mendukung pada musisi di atas panggung. Baik, terima kasih Rahma dan Aulia. Berikutnya adalah pertanyaan dari Azam yang akan dijawab oleh Riko. Kepada Riko, Oke, baik. Cara menyapa audiens dan contoh praktiknya.
Cara menyapa audiens yang pertama, gunakan suara yang jelas dan percaya diri. 2. Sapa dengan ramah dan sopan. 3. Perkenalan diri atau band. 4. Bangun interaksi sederhana. Contoh praktik menyapa audiens. Selamat malam, selamat siang semuanya. Apa kabar hari ini? Baik. Ya mungkin itu saja. Apakah terjawab aja? Jawab. Baik, terima kasih kepada Nazam atas pertanyaannya. Apakah ada nomor lain yang ingin saya? Kelihatannya itu saja. Baiklah, terima kasih teman-teman atas pertanyaan-pertanyaannya. Izinkan kami untuk mengundurkan diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.